dalam proyek itu tergambar di situ bahwa anak punya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi sehingga cepat tanggap. Ya, kalau kemarin disebutkan anak yang literat, ya literat itu adalah cepat tanggap. Literat itu bukan hanya membaca saja, tapi dengan cepat tanggap akan situasi yang terjadi pun itu masuk ke dalam. Ini menjadi indikator di sini juga. Begitu pula regulasi diri di situ. Nah, akan terlihat nanti teman-teman, oh anak ini bisa dikatakan mandiri, oh betul itu. Dia tanggap loh. Ternyata ada temennya yang nggak bawa belvoin atau enggak ini, dia cepat. Saya ada 2, boleh kok pinjam. Dari hal-hal kecil seperti itu nanti boleh dikatakan anak itu berarti kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya itu sudah muncul. Bahkan nanti kalau sudah terbiasa bisa akan menjadi budaya seperti itu. Nah, kalau bernalar kritis itu seperti apa? Berarti memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dia begitu memperoleh informasi, dia memprosesnya, dia tanggap cepat apa yang harus dilakukan dan menganalisis, ya serta mengevaluasi penalarannya. Itu seperti itu. Dia cepat menggunakan pikiran logikanya atau bernalarnya, ya cepat tanggap tadi kaitannya nanti dengan bernalar kritis di sini. Dan dia bisa merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya. Dia merefleksi kembali. Oh berarti kalau ada situasi seperti ini, memang harusnya seperti itu, bahkan harus lebih cepat lagi. Itu seperti itu. Anak sampai berpikir ke situ. Dan dia bisa mengambil keputusan, mengkritisi. Apa sih yang bisa lakukan kalau situasi seperti itu? Dia kan tanggap, kritis selalu begitu. Sehingga karena terbiasa seperti itu, nanti akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi budaya. Nah baru dikatakan kita berhasil di dalam pendidikan apabila peserta didik sudah sesuai dengan menggunakan nalarnya kritis tersebut. Oke, nah yang terakhir ini kreatif 2 ya di sini menghasilkan gagasan yang orisinal atau hasil daripada nalar kritisnya itu diwujudkan atau dia wujudkan dalam bentuk apa? Misalnya dalam pembuatan video atau hanya sekedar membuat pamflet, himbauan, itu bisa. Sehingga misalnya membuat puisi, dibiasakan setiap guru bahasa Indonesia misalnya bisa nggak 1 minggu itu 1 puisi tapi hasil dari sendiri, karya sendiri, orisinil. Tempellah di mading, setiap minggu berganti. Nah, tapi jangan lupa berikan apresiasi terhadap peserta didik yang seperti itu. Sehingga anak akan termotivasi. Bukan, oh iya kamu sudah ganti ya? Ya bagus. Bagus itu sebenarnya sudah ya dengan penilaiannya sekedar bilang bagus itu juga sudah memberikan apresiasi pada anak. Ya sehingga tapi coba dipertegas lagi. Misalnya bukan ini, nah kamu berarti sudah pinter loh, nanti dibukukan ya di akhir semester kamu berapa puisi, nanti diketik dibukukan, betul didaftarkan ke misalnya yang beri SBN, anak akan senang. Nanti taruh di perpustakaan kumpulan puisi-puisi anak, iya antologi akhirnya seperti itu. Nah dan yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Jadi bukan hanya mengambil, tapi hasil betul-betul hasil anak tersebut atau kelompok lah ya paling tidak. Nah kita sekarang ke profil pelajar Pancasila di situ ya. Itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian. Ini kita harus membangun dalam keseharian dan di dalam kehidupan, dalam diri sebagai individu peserta didik melalui apa? Nah ini intrakurikuler. Apa sih ya intrakurikuler itu? Apa? Kan ada melalui intrakurikuler, ada ekstrakurikuler,
Dan akhirnya ini akan menjadi budaya sekolah karena sudah terbiasa. Intrakurikuler apa? Iya, sekolah kan menerapkan ya kan di dalam kegiatan belajar mengajar, proses KBM, semua menerapkan ini, ya, untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi indikatornya itu, ya. Terus di ekstrakurikuler sama seperti itu. Oh ya, untuk ekstrakurikuler mudah-mudahan sudah ada di 226 ya Pak. Saya juga belum sempat baca. Kalau di 56 ada di halaman 44 itu masih tertulis pramuka wajib. Tapi kemarin Pak Yogi dari Puspurbo ya yang menaungi ini IKN bahwa nanti tidak ada lagi eskul wajib. Jadi semua eskul itu pilihan peserta didik. Kalau sekarang kan masih pramuka wajib ya, masih karena masih ada aturannya dari provinsi juga belum tahu karena kalau sudah Kepmennya ada baru. Nah, tapi rencana memang nantinya eskul akan menjadi pilihan semuanya. Kenapa? Karena Kuaran kemarin katanya protes langsung datang. Ya, ke postur karena apa? Banyak pramuka yang dipegang oleh bukan ahlinya banyak penyimpangan. Jadi keberatan Kuaran. Pokoknya keberatan saya pramuka dijadikan eskul wajib. Kecuali yang megang memang ahlinya. Itu seperti itu. Kemarin Pak Zulkifli ya menegaskan juga. Jadi diprotes oleh Kuaran karena eskul pramuka menjadi wajib. Sementara yang mengajarkan, coba kalau orang-orangnya memang orang yang ya kompeten dari Kuaran atau diambil lagi dari Kuada, gitu ya. Nah, jadi banyak yang keliru lah ya, keliru menyampaikan intinya seperti itu. Jadi nantinya akan menjadi pilihan. Kalau dihapus ya tidak ya, tapi menjadi pilihan. Nah, ini diharapkan dalam penerapkan dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di intra dan ekstra itu nantinya nilai-nilai yang ini akan membudaya di sekolah dan akhirnya juga membudaya di masyarakat. Nah, untuk itu, karakteristik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah contoh-contohnya, ya. Ini berupa gambar, cuma kurang jelas ya. Nanti bisa kan teman-teman sudah dapat mungkin ya. Nah, ini adalah untuk pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Jadi di sini tidak bicara lagi mapel, tapi lintas ilmu. Ya, di sini udah lintas ilmu. Terus menggunakan apa? Pendekatan pembelajaran berbasis apa? Project. Nanti pemerintah menawarkan 7 project. Tetapi sekolah boleh memilih 2-3 project. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu 2-3 project. Nanti ditentukannya itu secara bersama Pak, bukan kurikulum dan kepala sekolah yang menentukan. Ya, jadi ditawarkan ke guru. Dan itu harus disesuaikan dengan visi misi sekolah. Mana yang sesuai? Kecuali di Jabar itu baru 1 sekolah SMA 9 karena kerjasama dengan menjadi pilot projectnya Biro SDM Polda, maka yang 2 itu dari Polda. Tadi yang saya bilang, ya, bangunlah jiwa raganya dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang 1 kemarin guru-guru pun di view suruh pilih. Ternyata kebanyakan memilih mengangkat kearifan lokal seperti itu. Jadi 3 dan kearifan lokal. Nah di sini nanti peserta didik untuk belajar dalam situasinya tidak formal. Nah ini tidak formal. Jadi tidak duduk manis di kelas, tidak. Tapi saat presentasi atau saat membicarakan awal boleh di dalam kelas. Ya. Struktur belajarnya fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif di situ dan juga terlihat atau terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi anak bisa langsung dibawa kemana? Ya,
Misalnya, nah ini perlu kerjasama dengan secara eksternal atau dengan lembaga lain. Nah, kalau SMA 9 karena pilot projectnya Polda, maka kerjasamanya dengan Polda dan PCTA. Itu di situ. Ya, dan Kemendikbud kemarin Dr. Yunus Mangunsong itu di bagian penilaian, ya, yang membawahi itu. Nah, nanti proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Artinya saat menginvestigasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan itu dalam wawasan atau dampingan guru. Nanti ada fasilitatornya, ada koordinator proyek, ada fasilitasi kepala sekolah, nanti ada, ya. Nah, peserta didik di sini juga bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan. Untuk apa? Menghasilkan produk atau aksi. Gitu. Nah, ini prinsip proyek penguatan profil Pancasila. Itu utuh dan menyeluruh. Ya, di sini holistik sifatnya, secara menyeluruh. Terus kontekstual atau keseharian yang dihadapi oleh peserta didik. Terus mengeksplor, ya, berpusat pada pengembangan diri. Pengembangan diri siapa? Peserta didik. Jadi semua berpusat pada pengembangan diri peserta didik. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang 6. Tadi ya, di depan yang 6. Ini ke diri peserta didik di dalam kegiatan proyek. Nah, terus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, fleksibel. Kalau kemarin bilang santai, sersan, ya, santai tapi serius tapi santai. Anak-anak kan suka begitu, ya kan? Coba suruh milih, misalnya matematika atau olahraga, pasti olahraga. Lari semua ke lapangan, ya, ceria gembira, ya kan? Nah, nanti situasinya harus seperti itu. Makanya gurunya pun harus guru yang fun, yang bahagia, yang gembira. Di sini anak-anak tidak perlu guru yang mumpuni, yang pintar, yang ini, tapi guru yang bahagia, yang selalu merespon pada peserta didik apapun keadaannya. Itu seperti itu. Iya kan? Selama ini coba kita memaksakan kehendak tidak pada peserta didik. Iya kan? Harus selesai nih muatan kurikulum 2013 yang begitu banyak. Kamu berisik banget sih. Maksudnya ada yang gitu, ya. Nih gue lagi kejar materi nih. Kalau ngapain kejar-kejar materi, ya. Tapi ada loh, saya aja pernah dengar. Kan saya kalau ke daerah itu habis ini terus saya pura-pura jalan sambil jalan, dengar saya ketawa sendiri. Bukan berarti maksa, kayaknya itu karena materi harus habis, baru selesai, yang jadi sasaran anak suruh diam, duduk manis. Padahal bukan anak yang kita harapkan. Kalau anak diam, ya diamnya. Nah, biarkan saja anak aktif, kita fasilitasi saja. Makanya kalau mau ngajar, kalau saya biasa mau ngajar, mau nyanyi, mau bercerita, apa dulu, nah, Bu boleh nggak saya bercerita dulu? Boleh. Setelah itu, Bu saya mau nyanyi, ya, tapi Bu kasih waktu 5 menit untuk berdua, ya, bisa nggak? Bisa. Lihat kan, tersalurkan kan, nanti rame-rame, yang lain tepuk, gaya lama, biarkan saja. Oke. Sudah, ya, terima kasih, berikan plus dong untuk misalnya Fani dan ini. Oke. Setelah itu baru kita kembali ke ini. Jadi artinya kita memfasilitasi, ya. Jadi peserta didik tidak akan merasa terpaksa. Ya, gitu aja intinya. Nah, ini mendesain proyek. Seperti apa sih mendesain proyek? Nah, ini. Nanti yang pertama kita harus merancang alokasi waktunya. Nah, di sini merancang
durasi waktu setiap ya tema. Kan nanti ada pembagiannya tema. Ya, yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Di sini nanti ada tim fasilitasi proyek itu kepala sekolah terlibat di sini. Tapi biasanya karena kepala sekolah urusannya lebih banyak, berarti kurikulum, ya wakil kurikulum. Walaupun posisinya tetap sebagai ketua fasilitasi adalah kepala satuan pendidikan, itu kepala sekolah. Nanti ada koordinator proyek, ya, dan ada tim fasilitasi. Gitu. Jadi semua guru kelas 10 menjadi fasilitator nanti. Seperti itu. Nah, yang ketiga nanti mengidentifikasi kesiapan. Nah, ini harus sudah diidentifikasi. Ya, jadi tahap awalnya itu di sini masih berkembang atau lanjutan. Kan kita awal ya, baru mengerjakan awal sana seperti SMA 9 ini awal. Jadi mengerjakan proyek ini awal. Gak apa-apa, semua belajar di situ. Nah, yang keempat adalah memilih tema dan topik. Nanti ada 7 dari pemerintah, kita pilih 3. Silakan teman-teman, lebih cenderung kemana. Nah, dalam memilih itu nanti merancang modul proyek ini. Jadi komponennya meliputi di sini ada informasi umum. Ya, ini kaitannya dengan nanti visi misi. Sesuai tidak sih dengan visi misi kita, proyek yang akan kita laksanakan seperti itu. Terus komponen inti dan lanjutan. Seandainya tidak sesuai dengan visi misi, visi misi udah berapa tahun di sini? Nanti tinggal kita lihat masih sesuai tidak. Kalau memang perlu direvisi, nggak apa-apa revisi. Kan nanti bisa dimasukkan di kurikulum ya operasional sekolah atau satuan pendidikan. Ya, ada di KOSP seperti itu. Nah, ditulis kalau memang mau revisi. Apa-apa ada panduannya juga di sana. Bagaimana membuat visi misi yang baik, yang sesuai seperti itu. Nah, baru langkah terakhir yaitu 6 di sini. Oke, ini semua bisa dibaca. Nah, rencana proyek nanti seperti apa proyeknya. Jadi merancang alokasi waktu tadi sudah, menentukan tim fasilitasi proyek sudah, ya misalnya tadi sudah sampai langkah ke-6, sini merancang modul. Sudah ada yang buat modul? Sudah. Tentang apa Bu? Modul proyeknya? COVID. Berarti itu masuk ke mana nanti? Kira-kira masuk ke tema mana? Nanti bisa Ibu sesuaikan, ya. Nanti kan bisa dibuka sesuai tidak, nggak apa-apa kalau mau sudah punya. Nah, saya juga sudah mencoba mengadop ya ATMS tadi, ya tentang mencegah perundungan dunia maya dengan jati diri bangsa. Itu masuk kepada bangunlah jiwa dan raganya. Karena intinya kalau kita pilih tema bangunlah jiwa dan raganya, itu adalah terjadinya rasa nyaman, well-being pada diri siswa maupun pada diri pendidik, peserta didik dan pendidik. Jadi merasa sejahtera, nyaman, ya di sekolah itu merupakan rumah kedua lah paling tidak ya, karena enak di situ ya, terus nyaman belajarnya, terus dalam berinteraksi juga kita saling menghormati seperti itu. Sehingga memang karena kalau menurut saya kemarin karena 2 tahun kita kena pasca ya pandemi COVID-19 dan semua adalah tidak lepas dari gadget atau HP-nya, baik guru maupun siswa waktu itu atau peserta didik ya, karena dengan PJJ kan, nah itu akan rawan sekali dengan perundungan dunia maya seperti itu. Maka itu perlu untuk pencegahannya seperti apa. Jangan sampai kita diri sebagai individu peserta didik ataupun pendidik menjadi pelaku atau menjadi korban perundungan. Intinya seperti itu. Nah, maka di sini harus kita rancang modul proyeknya seperti apa. Nah, nih nanti untuk merancang alokasi waktu dan kesiapan.
Karena diprediksi untuk ya kelas 10 itu jumlah jamnya per tahun itu kan, ini bukan prediksi, ini ketetapan 486. Dan animasi 1 tahun itu ya estimasinya itu 30 berapa itu? 36 minggu efektif. Ya, maka 36 minggu itu diprediksi untuk intranya itu 24 minggu. Nah, proyeknya 12 minggu. Ya, ya. Tapi ingat, ini nanti akan dibagi lagi menjadi 3, ya kan? 3 proyek soalnya ini per tahun. Jumlahnya satu sekolah menentukan 3 tema untuk 3 proyek. Profil pelajar Pancasila, pilih silakan. Maka ini jumlah jam ini 486 dibagi 3, ada 162 jam. Satu proyek maksimal. Boleh kurang tidak dari itu? Boleh. Jadi maksimal satu proyek 162 jam dalam 1 tahun. Tapi kalau kita misalnya hanya memakai 100, boleh? Boleh. Jangan lebih ya. Maksimalnya 162. Kalau misalnya 3, di proyek yang 1 hanya 100. Tapi di proyek yang 2 sampai 172, boleh? Boleh. Gitu. Tapi maksimal nanti jumlahnya adalah total 3 ya ini 4, 8, 6, 3 proyek maksimal. Jadi kalau menggunakannya di proyek yang 1 kurang, tapi lebih di proyek yang lain, bisa seperti itu. Silakan tinggal diatur saja. Nah, ini pemilihan waktu pelaksanaannya nanti. Waktu pelaksanaan proyek itu kalau ini, nah saya di SMA 9 menggunakan hari Jumat dan Kamis. Karena kita memilih 2 hari di 1 minggu. Artinya 4 jam di hari Kamis, 4 jam terakhir di hari Kamis, dan full di hari Jumat. Untuk apa? Kalau sistem blok, ini kan sini blok ya, menggunakannya adik. Ini ada juga seperti ini ya. Ini adalah, nah ini menggunakan 1 atau 2 ya, seperti itu. Nah ini yang sistem blok langsung ya, langsung selesai misalnya 4 minggu. Karena 3,86 minggu dibulatkan menjadi 4 minggu ya, langsung dipakai semua. Ini untuk proyek. Kelemahannya apa kalau seperti ini? Yo, banyak jam kosong. bukan jam kosong. Anak kalau keluar semua ya kelas 10. Dan kelemahannya kalau guru, fasilitator ataupun koordinator berhalangan, ini nggak ada yang handle. Tapi kalau saya pakai yang ini, nah kan di hari Jumat nih, dan anak tidak bosan. Kalau yang blok memang cepat selesai itu 4 minggu atau 3 minggu lah selesai. Atau ada yang bisa dipakai 2 minggu atau semua 2 minggu selesai. Ini kan banyak kan nanti kegiatan di luar loh, karena non formal. Ya, jadi monggo silahkan dipilih. Itu ada kelemahan, ada kelebihan Pak Ade. Jadi kalau saya kemarin kesepakatan, saya kumpulkan sudah, karena sudah ada koordinator proyek, ada anak kepala sekolah menyerahkan, monggo diimpin aja kurikulum sama Bu aja, tolong dibimbing itu kurikulum. Sudah menetapkan gitu, hari Kamis 4 jam terakhir dan Jumat pelaksanaan proyeknya. Dan nanti untuk panen raya itu sekarang istilahnya bukan panen raya, tapi apa ya? Ngumpulin proyek. Bukan ngumpulin proyek. Ada di kalender provinsi, ada gelar karakter
apa ya, galaksi singkatannya itu. Nah, galaksi. Nah, kemudian dulu kan panen raya istilahnya ya, kalau di sekolah penggerak nanti galaksi. Jadi gelar aksi karakter peserta didik di situ. Jadi karena bentuknya tidak selalu dalam bentuk wujud atau apa ya, mungkin hanya keterampilan membaca puisi atau keterampilan bercerita, tapi nanti anak harus menulis itu seperti itu, terus ditempel seperti itu, atau membuat poster. Nah, mohon nanti dipikirkan kembali Pak Ade untuk pemilihan waktu pelaksanaan proyek. Ya, karena blog itu ya boleh sih, gak ada yang melarang, boleh memang ditawarkan ini, tapi itu kelemahannya. Itu seperti itu. Nah ini penjadwalannya. Ya, contoh pengaturan waktunya itu seperti itu. Misalnya 1 hari. Nah, nanti silakan untuk di 12 bagaimana pengaturannya. Intinya jam teman-teman itu di Dapodik tidak berkurang, gitu Pak Ade. Jadi nggak ada diakui 2 yang tadi ya, enggak. Tadi mungkin keliru pemahaman, persepsinya saja. Jadi tidak berkurang, jam teman-teman masih diakui. Bisa dulu 3 ya 3, cuma ya yang 1 jam dipakai untuk project seperti itu. Nah, ini pengaturan waktunya. Nah, tingkat kesiapan sekolah ini yang harus diperhatikan juga. Tahap awal, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam, yaitu per 2 sampai 3 kelas. Nanti saat pengaturannya seperti itu. Terus tahap berkembang masih sama. Nah, untuk tahap lanjutan, setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Baik waktu pelaksanaan ya dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas. Kalau saya di 9, karena 12 kelas 10, tadi saya nanya Pak Ade di sini 10 ya. Karena saya 12 maka dibagi 4, 4, 4. Gitu. Jadi ada 3 kelompok. Nah, nanti wali kelas itu akan membantu koordinator proyek. Jadi setiap 4 itu nanti ada koordinatornya. Nah, nanti ada lagi dibantu oleh setiap guru yang memegang 2 kelas. Jadi kan tadi ada 3 kelompok, 4, 4, 4. Dengan proyek yang berbeda, semua jalan. Jadi karena 3 kan 3 proyek, maka 3 kelompok Pak Ade. Jadi yang kelompok 1 yang 4 kelas ini melaksanakan, saya kebetulan koordinator di proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya. Sengaja saya tadi nggak ngajar kelas 10. Terus sekolah-sekolah makhluk nggak bisa, nanti kalau baju lepas gimana kalau kita keliru. Ini oke lah ya. Saya pegang 2 kelas dan koordinator di Bangunlah Jiwa dan Raganya 4 kelas. Kelompok 2 Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok 3 kearifan lokal. Nanti itu akan ceng setiap 4 bulan juga gantian. Gitu Pak Ade. Memang kalau belum dilaksanakan umat. Saya ini sudah saya persiapkan di 9 sebelum libur. Sehingga sekarang sudah penyusunan modul. Besok saya akan ketemu di Jumat, ada yang mau rapat kerja sekarang, nggak bisa, saya di 12. Kalau butuh saya ya Jumat, akhirnya besok, nah baru akan mematangkan itu. Jadi gitu Pak Ade. Jadi kalau 10 bisa jadi karena 3 setelah 4, nggak apa-apa. Ya kan 3 supaya 1 tahun itu selesai semua. Saat pembagian rapor itulah panen raya atau galaksinya. Begitu loh. Jadi undang orang tua kan ya, ada orang tua, ada komite, ada ini menyaksikan. Oh begitu. Seperti itu Pak Ade. Tapi bisa juga panen raya setahun 2 kali atau galaksi semester 1 baru sampai mana? Tampilkan saja. Saya pengambilan rapotnya. Nanti di terakhir kenaikan kelas ada lagi. Sudah merupakan ada perbaikan atau revisi di situ. Sehingga pengaturannya seperti itu Pak Ade. Jadi monggo, tapi silakan. Nah, yang disarankan ini atau yang direkomendasikan memang setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per
2 sampai 3 kelas. Karena saya tanggung 12, nggak mungkin 3 kelas, maka 4. Nah Pak Ade mungkin nanti 3, 4 gitu. Ini direkomendasikan oleh Kemendikbud gitu, jadi semua bisa terlaksana. Nah, oke. Ini menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di sini dimensi B3-nya itu dikembangkan divisi dan misi sekolah. Nanti dilihat. Dimensinya yang mana Bu? Apa aja sih dimensinya? Tadi kan dimensi yang profil pelajar Pancasila ada 6. Yang 6 itu. Nah, itu di saat pemilihan tema nanti kan tergambar lagi. Apa sih? Kalau di perundungan itu saya milih yang pertama berketuhanan dan apa tadi? Dan berakhlak mulia, beriman bertakwa pada Tuhan yang itu sama gotong royong dan mandiri. Misalnya di proyek itu tertanam hanya kita mengembangkan 3. Nanti keterkaitan inilah ada berapa Bu? Dalam satu kelas itu minimal berapa dimensi? 3. Satu tema boleh 3, boleh 4. Tapi kalau berat ke semuanya, tadi kan saya bilang kalau berat melaksanakan 6 tema, sebenarnya di tema proyek bisa 6-6-nya itu 6 dimensi nilai profil pelajar Pancasila diterapkan. Cuma supaya lebih fokus, kita pertajam lagi, kita terus sebenarnya lebih berat ke misalnya gotong royong, mandiri, gitu. Terus apa yang satu, gitu. Gitu loh Bu nanti. Nah ini nanti ditentukan secara bersama-sama. Nah setelah itu baru kita di sini menentukan tema dan topiknya, gitu ya. Jadi menentukan tema dan topik lebih spesifik lagi di sini untuk keterkaitannya dengan menentukan nanti judul proyek. Dimensi sih yang menentukan dari pihak sekolah. Dari KS ya? Ya nanti ada nih di sini KS. Nah nih nanti di bawah ada ya tim fasilitasi proyek ini. Ini kepala sekolah ya. Koordinator itu kurikulum, ada koordinator grup. Jadi nanti Pak Ade koordinator project nih ya, keseluruhan. Di bawah Pak Ade ada koordinator grup, seperti tadi yang ada 3, 3, 4. Nah berarti cari koordinatornya 3 orang. Baru nanti semua guru menjadi fasilitator. Nah ini di bawah koordinator grup Pak Ade boleh lagi wali kelas 10 untuk membantu koordinator grup ini. Misalnya setiap 2 kelas membuat laporan ini, wali kelasnya bertanggung jawab sebelum ke fasilitator. Ini kan semua grup. Di atasnya ini boleh ditambah di sini nggak apa-apa. Tapi kalau mau nggak ribet ya boleh begitu saja. Ini. Nah, jadi fasilitator di sini tidak boleh melepas peserta didik saat pelaksanaan proyek. Misalnya mengawal, kayak bangunlah jiwa dan raganya dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya tahap awal itu akan mengajak anak karena terdekat SMA 9 adalah Gedung Juang. Karena tempat-tempat yang bersejarah dianggapnya untuk membangkitkan rasa kecintaannya terhadap ya bangsa kita dan jati diri bangsa sambil menyanyikan lagu jalan ya dengan lagu-lagu mars itu. Nanti di sana ada permainan bergandengan tangan gitu, kita anak seneng loh. Kami sudah sampai perancang gitu Pak. Jadi monggo nanti mau dirancang mau kemana, apa awalnya, bagaimana. Nah, kita melibatkan peserta didik ya, peserta didik yang mampu, yang tadi saya bilang bisa menjadi tutor sebaya itu bisa membantu kita di sini di bawah guru. Dan untuk koordinator ini diakui jamnya loh, ada 2 jam Iya, benar. Koordinator dapat jam. Iya dapat. Iya betul, 2 jam ya. Jadi nggak sia-sia seandainya mengajarnya kurang, nggak apa-apa, libatkan di situ gitu loh Pak Ade. Nah, oke. Ya, seperti itu. Nah ini peran pemangku kepentingan nih. Apa sih tugasnya kepala sekolah? Ya jelas tadi rangkap saja kepala sekolah dan kurikulum ini langsung. Biasanya kepala sekolah nggak mau ribet, ya. Saya tahu loh, betul, saya tahu. Nggak
saya kurikulum dan guru-guru kelas 10 langsung membentuk tim. Jadi, nah, ini tema-temanya Pak Ade. Nih yang harus teman-teman cermati. Nih, tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek ada 7. Silakan dipilih. Ya, di sini Kemendikbud menyediakan 7 tema utama. Yang monggo silakan dipilih 3 saja untuk 1 tahun. Yang satu ini, bangunlah jiwa dan raganya. Ada 7. Ini yang proyek Polda ya. Ada berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Jadi YouTuber. Nah, YouTuber. ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Gaya hidup berkelanjutan. Ini ada nih ya. Seperti apa sih? Oh ini. Nih kan memberikan rasa nyaman, aman ini. Ya, well-being lah pada diri kita peserta didik dan pendidiknya ini bangun jiwa raga. Kalau untuk berrekayasa ini adalah membangun produk yang berteknologi. Silakan kalau di sini banyak yang pintar IT-nya nanti bisa ambil ini. Itu. Terus misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Di sini adalah keragaman. Di situ intinya ya. Di situ jadi membangun supaya anak menyadari bahwa tinggal di negara NKRI yang berkebinekaan global. Intinya seperti itu. Dan gaya hidup berkelanjutan ini ada bersikap ya di sini dan berperilaku ramah terhadap lingkungan. Misalnya punya alat olah sampah karena dulu mungkin dapat bantuan SMA sebenarnya ada. Misalnya menjadi pupuk, ya dipilah-pilah ada di sini juga ya. Perasaan dulu barang-barang SMA kompos bisa ini memilih ini. Kayak hidup berkelanjutan. Tapi kemarin banyak katanya udahlah itu kan udah pernah dilakukan dibilang. Sehingga memilih kearifan lokal. Karena kalau kearifan lokal itu mengeksplorasi budaya dan ke ini ya kearifan lokalnya. Jadi budaya dan kearifan lokal ini dieksplor, ini di kearifan lokal ini. Nah, yang keenam ada yang keenam kewirausahaan. Nah ini potensi ekonomi kita cocok kayaknya ya. Nah monggo silahkan ya. Adakah potensi ekonomi di tingkat lokal sini? Nah kalau banyak ya silahkan nanti dibicarakan. Nah ini memilih tema ini memang harus dibicarakan di dalam situasi rapat seperti ini nanti. Jadi nggak bisa menentukan sendiri. Ya. Oh. Ini puncak. Iya biar tenang. Kalau Cikarang kemarin memang di Cikarang aja cuma di Hotel Ibis. Jadi setelah itu ada hotel permainan. Ada permainannya di Hotel Ibis. Gak apa-apa belum nanti ya. Nah ini yang ketujuh adalah yang ketujuh itu suara demokrasi. Nah tema suara demokrasi itu untuk merefleksikan. Jadi di situ makna demokrasi. Silakan dari 7 ini kira-kira tema mana sih yang tepat yang akan kita pilih? Iya, bisa. 3, pilih 3 dari itu. Ya. Oke. Nanti silakan ya dibicarakan. Juga bagus. Boleh ya di sini juga. Nah ini contoh tema. Contoh tema dan contoh muatan lokalnya. Ini ada gaya hidup berkelanjutan. Di situ Jakarta. Misalnya di Jakarta itu kan situasi banjir. Nah, maka kalau di Kalimantan beda lagi. Ya hutan sebagai paru-paru dunia, jadi kebakaran di sana. Sehingga bagaimana mengatasi hal tersebut sampai pada 7. Ini ada contohnya semua. Ada kearifan lokal. Kalau Jawa Barat adalah sistem masyarakat kampung naga. Bisa. Tasik baru ya. Tapi sekarang kok kayaknya kampung naga udah nggak kayak dulu deh. Ya. Terus kalau ke Baduy juga udah dibatasi ya, masuknya juga nggak boleh rame-rame. Maksimal itu kalau dulu nggak dibatasi, boleh membawa lebih dari 40. Sekarang maksimal 40 Baduy dalam. Gitu. Belum pernah ya Bu?
saya 3 kali ke Baduy Dalam, asik loh Bu, bagus ya. Nah itu masih. Nah kalau untuk ini di Papua sistem masyarakat di lembah Balium. Nah itu kalau kearifan lokalnya mengangkatnya seperti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ini jadi menangkap isu-isu atau masalah ya keberagaman di lingkungan sekitar. Jadi dan mengeksplorasi pemecahannya, bagaimana pemecahannya. Misalnya isu yang sekarang sedang berkembang yang kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Ya, isunya apa? Ini nggak ditulis karena memang isunya riskan sekali, takutnya nanti ada yang tersinggung, ada yang kan banyak ya kan. Kalau di Papua inilah Papua Merdeka. Itu kan melepaskan diri ya kan dengan dari NKRI. Terus apalagi yang isu-isu saat ini ya mengancam keberadaan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman itu. Silakan. Isu-isu yang kira-kira itu bagaimana menanganinya? Iya bisa begitu. Tawuran antar kampung atau pelajar bisa. Nah, itu dibuat judulnya Suara Demokrasi sampai kepada kewirausahaan. Kalau kewirausahaan mudah ini. Jadi membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual. Nah, banyak kan ya? Banyak sekali. Misalnya ini daerah kita ini kalau pabrik enggak ya? Pabrik jarang di sini ya? Ada Banyak. pabrik tahu. Iya, kalau sekitar 9 juga banyak. Sehingga kemarin juga ada praktek anak pembuatan keset dari kain bekas. Itu hanya beli kiloan murah ternyata ya kain pecah. Kalau yang bagus bisa dibuat selimut atau dibuat bed cover ya atau spray. Anak tinggal mendesainnya, pinter kok anak. Ada yang buletan, ada yang itu dikombin. Iya. Pakai tusuk sulam kata anak-anak. Bu jangan dijahit, kalau dijahit jelek. Oh iya. Silakan kamu pakai apa kan? Malah anak tahu ya. Ini lebih baik ada pakai tusuk Veston Bu. Veston itu yang seperti apa? Saya uji aja. Padahal ngerti lah ya kayak gigi gini ya. Ternyata memang bagus. Itu seperti itu. Oke, ya. Oke ya. Nah, ini penentuan tema project. Nah, nanti monggo dipelajari di situ. Misalnya tema pilihannya apa? Ya, nanti tahap awal. Kan tadi 3 tema. Tahap berkembang 3 tema, tahap lanjutan 3 tema sama. Semua memilih 3 tema. Nah, pemberian opsinya misalnya sekolah di sini harus menelaah isu yang sama dengan semua kelas. Di situ. Dan sekolah menelaah isu yang sama untuk setiap 1 sampai 2 kelas. Yang di tahap berkembang. Kita berkembang ya? Iya kan? Boleh memilih di sini. Jadi kalau lanjutan sudah setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai pilihan peserta didik. Nah, besok akan beragam kalau sudah masuk ke tahap lanjutan. Seperti itu. Nah, di sini penentuan proyek topiknya, sekolah itu yang menentukan tema dan topik proyeknya. Tapi jangan lupa harus mendengarkan suara guru, bahkan kalau bisa. Tapi kalau melibatkan siswa sulit, karena kan libur, karena ya ini udah memulai, sehingga cukuplah di situasi seperti ini. Nah, di sini mempersiapkan beberapa, di sini sekolah mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek untuk dipilih oleh peserta didik. Nah, kalau kita ini anak nanti nggak akan selesai kapan kita melaksanakan. Biasanya untuk kemarin sebenarnya sudah ditetapkan atau ditentukan. Nanti tinggal pelaksanaannya. Itu seperti itu. Oke. Nah, ini untuk SMA fase E atau F, ya. Ini untuk gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini mendesain sistem pengelolaan sampah misalnya, ya, karena punya alatnya, ini akan mendesain pengelolaan sampah.
untuk mengatasi permasalahan banjir. Kita nggak banjir di sini kan? Nggak, karena tinggi kok ya. Tapi untuk jangan berarti bukan untuk mengatasi banjir, tapi dengan mengatasi banyaknya sampah supaya menjadi yang bermanfaat. Barang yang bermanfaat seperti apa bisa nanti diganti seperti itu. Ini adalah contoh saat pengembangan temanya. Ini ada semua 7. Silakan nanti bisa dibaca ya. Ini untuk pemilihannya bisa sampai pada kelulusan ada semua di situ sudah dijelaskan. Sekarang tinggal merancang modul project. Modulnya pun harus dibuat di sini. Kalau tadi modul ajar, sekarang adalah modul project. Nah, kalau modul ajar tanggung jawabnya siapa? Guru ya, guru mapel betul. Tapi kalau ini modul project tanggung jawab sekolah. Ya kelompok guru. Koordinator. Nanti yang ditentukan oleh kurikulum yang dipilih. Koordinator project. Ya bukan koordinator aja semua sampai guru sebagai fasilitator. Kan nanti Pak ada kan buat tim nih. Misalnya pada kurikulum lah di atas koordinator project untuk misalnya kearifan lokal, misalnya Bu Endah dengan anggotanya 6 apa 8 pengajar kelas 10 Pak. Nah itu bertanggung jawab menyusun modul gitu, bukan tanggung jawabnya kurikulum kalau enak tinggal ngecek sudah benar di sana gitu. Bu Kusrini, Bu Haji gimana kira? Ya tanya teman-teman, kalau yang saya sudah fix semua begitu. Lihat yang lain, makanya besok raker kumpul. Saya kira besok pembagian tugas kumpul cek. Tuh, jadi tinggal ngecek Ade. Karena Pak Ade kan posisinya koordinator proyek secara umum, tiga-tiganya. Gitu. Ya, jadi nanti Pak Ade pilih untuk koordinator dan ya proyek per itu dan fasilitatornya. Tapi semua guru kelas 10 masukkan. Gitu. Ya. Nah nanti sini lihat merancang modulnya seperti apa. Apakah perlu contoh? Nah, oke, kalau perlu nanti saya kirim Ade, saya belum ada tadi di situ lupa. Ya, ya. Jadi intinya gini, untuk menyusun modul project ya merancang itu ada informasi umum sama seperti modul ajar tadi. Ada di sini ada komponen intinya, ada lampirannya. Tapi hal ini jangan terlalu dirisaukan harus ada semua. Tidak, apalagi kita baru mau mulai. Ya, jadi intinya nanti di modul itu ada apa? Persiapan. Ya, ada kontekstualisasi, ada pelaksanaan dan refleksi. 4 aja. Tidak harus alurnya berbelit-belit. Kalau ini memang sesuai aturannya, sesuai aturan ya ini buruk ya jadi nggak kelihatan kurang. Tapi sudah dibagi belum ke teman-teman? Oke, nanti dibagi-bagi Bu, akan dibagikan semua. Monggo silakan. Nah, ini tahap-tahapannya. Intinya refleksi, intinya 4 tadi saya bilang ya nanti ada persiapan ya. Jadi ada untuk bukan sekolah pengguna. Udah enggak ribet. Nanti kamu udah pelaksanaan enggak ribet. Nanti ini ribet ini karena sesuai Permendikbud aturannya seperti ini. Ya, ini saya ada. Tapi sebenarnya enggak. Nah, ini cuplikan modulnya pun ada kok ya. Nanti bisa bisa modul project kita yang ini kan D ya. Nah, nanti bisa dibaca. Enggak ribet. Ini karena sesuai ya aturan dalam permen sehingga kayaknya rigid benar ya. Nah, tapi nanti kalau sudah pelaksanaan tidak. Ya, kalau sudah ada contoh, nah ini alurnya nih, alur pemilihan tema proyeknya. Ya, nanti pun akan saya sajikan yang janji saya tadi modul ajar dan ATP-nya ya. Nanti seperti apa setelah ini. Nah ini kita kelarkan dulu. Yang penting sudah punya gambaran belum? Nanti terpisah ya teman-teman saat modul proyek profil pelajar Pancasila atau P5
dengan tadi modul ajar. Iya beda. Terpisah. Ya. Dan tadi kolaborasi pembelajaran jangan dicampur dengan kolaborasi proyek P5 ini. Terus itu fase E dan F juga beda ya Bu? Beda nanti. Nah, kita kan masih E. Masih E. Jadi jangan ya, nanti 11-12 baru F. Jangan pikirkan yang F dulu. E dulu. Ya, sekarang mau melaksanakan E dulu. Itu yang teman-teman harus pahami. Dan tidak ada perubahan kurikulum, tapi proses penyempurnaan, intinya seperti itu. Ya, nah ini alur-alurnya bisa nanti dibaca bagaimana eksplorasi dan alur pengembangan proyek. Ini juga nanti ini saya ambil sesuatuan dan dari berbagai sumber supaya teman-teman tidak bingung. Intinya tuh ini, gitu loh. Ya, jadi nanti selesai kan? Nah untuk itu nih, setiap itu saya berikan linknya. Silakan. Link. Nanti buka ini saja. Ya, ini semua ada. Silakan. Tadi dulu. Geser. Geser tadi pas kok ya. .co.id ya. Nah itu nanti semuanya silahkan contoh-contoh. Tapi kalau mau males download nanti pun saya ada, nanti saya akan berikan juga contoh-contohnya seperti itu. Masih ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan masih bingung semua. Jadi semua akan belajar. Iya saya mengharapkan itu. Karena kalau udah gak bingung gak akan belajar, gak mau baca. Nah ya, jadi saya berharap semua masih bingung, semua masih bertanya-tanya, nanti akan membuka. Makanya saya berikan linknya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin mendapat penjelasan yang lebih rinci lagi terkait dua materi ya.